cerdas ini dinamakan otak cerdas. Terus terang, nama beliau aslinya adalah Andi Silitonga. Jadi Silitonga itu merupakan salah satu apa suku ya di Batak gitu ya. Dia aslinya Andi Silitonga. Kenapa ya dinamakan otak cerdas Bang Andi? Gitu saya bilang kan. Karena sebelum saya mualaf, otak saya tidak cerdas, tidak waras karena menyembah manusia gitu. Makanya ketika saya mualaf, saya kemudian menambahkan diri saya otak waras atau otak cerdas. Sebelumnya dia tidak waras karena menyembah manusia. Begitu katanya Bang Junedi. Gimana ini? Oh, berarti dia ini memberikan otak cerdas itu untuk berlindung kepada akun-akun yang abal-abal seperti ini, gitu dia. Kalau dia mau tunjukkan namanya Dandi Silitonga begitu, saya mualaf. Enggak, Kan kalau begitu dia, saya cerdas begitu setelah jadi mualaf, begitu maksudnya. Nggak usah berlindung kepada akun yang abal-abal kayak begini, nggak jantel, pengecut namanya. Ini nge-framing aja. Ya, kamu jangan framing ke akun ribuan jutaan orang memakai akun palsu semua ya. Termasuk juga Yesus nama palsu, biar kau tahu ya. Nama Yesus asli bukan Yesus, biar kau tahu. Jadi Yesus itu dia penipu kau anggap ya. Ya, nama Yesus bukan Yesus. Kau buka salib Yesus, ada nggak nama Yesus itu? Huruf Y bukan huruf I itu bukan I. Jadi Yesus ini pun udah palsu. Oke. Kita langsung ya. Ya, silakan. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Surah An-Nahl ayat 125 adalah dasar dari diskusi lintas agama yang kita lakukan setiap hari, hampir setiap hari, hampir 24 jam. Dan ini adalah niat kita bersama upaya menjalankan perintah Allah Azza wa Jal dalam syiar Islam yang berharap dilakukan secara akademik atau berhikmah. Dimana tentu kalau kita bicara akademik, kita menggunakan metode-metode yang dibenarkan, dilegalkan oleh negara kita, ya, dan juga metode-metode yang tidak bertentangan dengan kaidah akal sehat dan tidak bertentangan dengan hati nurani, yang disebut dengan menggunakan kaidah logika. Nah, hari ini kita berdiskusi ini, pertama motivasinya adalah menjalankan perintah Islam, yang kedua menjalankan program pemerintah, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Lalu kenapa ada nama-nama yang tidak jelas di sini menggunakan nama gelar? Apakah itu terlarang di dunia sosial media? Ada dua. Terlarang kalau seandainya digunakan untuk hal yang negatif, tapi tidak masalah sebagai privasi kalau digunakan untuk hal positif. Kalau menjadi narasumber berdasarkan teori kebenaran, sejatinya memang harus jelas seseorang yang berbicara itu. Harus jelas kredibilitasnya. Karena ini berkaitan dengan ranah ilmu. Tetapi ketika hanya menjadi moderator, pendamping, yang melindungi saudara-saudarinya ketika diskusi, tidak ada kewajiban untuk menggunakan nama asli, apalagi bukan jadi narasumber. Kenapa? Kenapa nggak perlu menggunakan nama asli? Pertama, ada privasi yang dijaga oleh para mu'alaf. Selain mu'alaf ini terkadang tidak mulus proses mu'alafnya, kadang dimusuhi oleh orang-orang yang semarga, orang yang berbeda keyakinan dengan dia, maka dia perlu menjaga privasi untuk menjaga kerukunan dia dalam berkeluarga. Ya, itu satu. Jadi motivasi untuk menyamarkan nama, menyamarkan kemudian foto, tergantung niat dan implementasi. Kalau digunakan untuk menghujat agama lain, maka itu ranahnya sudah melakukan tindakan kejahatan. Tapi untuk menjaga privasi, menjaga keamanan dan keselamatan keluarga, itu sah-sah saja. Saya termasuk orang yang tidak memaksakan teman diskusi saya untuk membuka wajah dan menyebutkan nama asli. Kenapa? Karena bagi saya ada orang-orang yang harus menjaga privasi. Bicara tentang agama itu bukan hal yang mudah di ruang publik. Karena agama adalah hal yang personal, hal yang sangat sensitif. Salah bicara tentang agama itu tidak hanya menyakiti diri kita sendiri, tetapi juga menyakiti orang yang seagama dengan kita. Perkara nama otak cerdas, datu, dan mereka tidak menggunakan foto asli, tergantung implementasi yang mereka lakukan di komal-komal.
Kalau digunakan untuk penipuan, menghujat agama orang, maka itu jatuhnya sudah tindakan kejahatan. Jadi tidak perlu diperpanjang perdebatan. Anda tidak mau mendengarkan otak cerdas karena nggak jelas, ya sudah, jangan didengarkan. Tapi tidak bisa mengintervensi orang lain atas pilihannya, karena Anda bukan siapa-siapa orang lain, tidak punya hak otoritas terhadap orang lain. Hentikan bersifat mengintervensi orang lain, karena itu tidak toleransi. Kita tinggal di daerah demokrasi. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Kalau dia melanggar aturan undang-undang dasar agamanya, dia bersalah. Karena kesalahan itu ketika melanggar. Kalau tidak melanggar apapun, maka dia tidak bersalah. Sepakat mau diskusi, jalankan. Tidak sepakat, turun. Gak ribet-ribet hidup ini. Gitu ya. Itu satu. Ya, jangan mendebatkan sesuatu yang tidak merubah peradaban. Tidak ada manfaat. Mau diskusi dengan Bang Otak Cerdas, silakan. Tidak mau, berikan syarat, dia tidak memenuhi, jangan diskusi. Sesimpel itu. Nah, sekarang ya, Bang Weleng di mute dulu. Tema yang dibuat oleh Ustadz Arif adalah konsep hidup kekal. Nah, saya masuk ke sistematika diskusi dulu. Tentang Tuhan, tentang iman, itu berbeda dengan informasi saintifik. Itu dulu yang harus kita pahami. Tentang iman dan tentang keyakinan, penggalian informasi, dapat informasi tentang iman, itu beda dengan saintifik. Iman, ya, iman dalam Islam artinya adalah mempercayai dengan teguh, ikrar bilisan, dibenarkan dalam hati, ditunjukkan dalam perbuatan. Ini adalah konsep iman dalam Islam, bukan hanya sekadar percaya. Karena percaya di lisan dikhianati dengan perbuatan, itu namanya munafik. Karena setiap statement itu harus dibuktikan. Ketika saya katakan saya seorang mahasiswi, maka saya harus kebenaran kata-kata seorang mahasiswi secara realitas saya harus menjadi mahasiswi. Kalau saya mengaku mahasiswi tapi bukan mahasiswi, itu namanya pendusta. Nah, sistematika penggalian informasi tentang Tuhan, kita sudah harus membedakan Al-Quran sebagai sumber informasi tentang Islam, kemudian diperkuat dengan hadis sebagai sumber primer juga, adalah dua literasi tentang pengetahuan bagaimana keislaman, baik metodologi, cara, informasi yang goib, informasi yang kami tidak berada pada tempatnya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka kami memiliki dua sumber, Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kalian berdiskusi dengan kami, kalian menolak salah satu saja, maka kami tidak perlu memaksa kalian untuk melanjutkan diskusi, karena artinya kalian telah memiliki parameter sendiri yang berbeda dengan kami. Jadi kalau seandainya ada jawabannya, oh saya nggak mau dari hadis dan Al-Quran, kalian siapa? Kenapa kami harus mengikuti standarisasi kalian? Ya, sama seperti saya memaksakan kitab Deuterokanonika kepada orang Protestan. Sama ketika saya memaksakan Talmud kepada orang Katolik. Jadi itu tidak relevan. Diskusi akademik itu kita menggunakan metode-metode yang sudah diakui oleh negara, oleh ruang akademik. Konsep yang jelas. Nah, di sini saya mau sebagai yang dipercaya, sebagai seorang mahasiswi, pelajar, bukan guru, bukan ustazah, bukan ulama, di sini menemani teman-teman non-muslim untuk menggali informasi, mengarahkan kaidah berpikir dalam Islam, menggunakan ilmu atau alat. Kita menggunakan mungkin ilmu psikologi, ilmu sejarah, antropologi, dan ilmu saintifik lainnya, ilmu medis, itu hanya untuk memperkuat ilmu bahasa, gramatikal bahasa. Itu untuk memperkuat hujah atau argumentasi. Teman-teman yang mau diskusi dengan saya berikan syarat. Tidak mesti harus buka cam dan menunjukkan nama asli. Tetapi ketika sudah masuk diskusi dengan saya, harus menunjukkan kredibilitas. Menyampaikan siapa Anda. Karena saya termasuk orang yang tidak mau menerima juga omongan dari orang yang tidak jelas kalau diskusi. Tapi kalau bertanya, andai pun kalian separuh hewan separuh manusia, tidak masalah. Andai kalian putri duyung yang menyamar jadi manusia ke dunia lalu masuk dengan akun palsu, bertanya nggak apa-apa, hanya sekedar bertanya. Tapi kalau diskusi, saya harus tahu kredibilitas orang yang berbicara dengan saya, karena diskusi itu artinya ada searah,
Pembicaraan searah yang mana ini akan ada transfer knowledge dan juga nanti insight knowledge. Jadi harus jelas yang berbicara siapa. Kalau mau mendebat saya, boleh, sangat boleh. Asal di atas saya. Ini yang mendebat dan menguji harus di atas saya. Kalau tidak, hentikan berbicara. Saya lagi nggak mau buang-buang waktu. Setiap hari saya nggak mau buang-buang waktu sebenarnya. Walaupun terkadang membuang waktu melayani orang-orang tak berilmu terkadang menjadi konsekuensi bagi kami umat Islam para apologet. Ya, begitu. Jadi gitu Bang Junaidi ya. Bukan Anda yang memberi aturan di sini, tapi kami yang memberikan aturan. Anda setuju silahkan standby, tidak setuju silahkan turun. Karena di sini tidak ada paksaan. Jangankan paksaan masuk komal. Dalam beragama saja la ikraha fiddin. Itu prolog saya tentang sistematika, diskusi, teknis diskusi di sini. Ya, itu. Dan saya berharap yang mau diskusi ataupun mendebat, ciri-ciri yang paling utama yang harus dipenuhi adalah dengan adanya data. Bahkan ketika ada data pun itu belum tentu lolos di hadapan saya. Kenapa? Tentu saya akan mengkritisi secara epistem. Sumbernya dari mana, siapa, mengapa, bagaimana. Tentu harus kita kaji. Ini yang namanya knowledge, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi cek-cek akun aja. Ini akunku habis soalnya. Bisa bisa live. Nah, di sini alhamdulillah ada Ustadz Alif juga sebagai salah satu narasumber, apologet juga ketua umum dari APII yang insya Allah sudah memiliki kredibilitas secara experience berdiskusi lintas agama. Jadi kredibilitas itu bukan hanya di ruang akademik saja ya, walaupun secara akademik tentu beliau juga memilikinya. Tapi pengalaman itu juga penting. Bahkan pengalaman itu terkadang lebih tinggi daripada teori yang diajarkan di sekolah-sekolahan. Karena sudah terjun langsung. Karena dalam ranah akademis, metode belajar mengajar itu yang justru yang aktif adalah adanya deep dialogue. Ini yang coba kami terapkan, deep dialogue. Walaupun terkadang kita jatuh ke debat kusir. Karena terkadang kita manusia, lost control. Nah, jadi saya berharap teman-teman Kristen yang ada di sini, kami nggak berharap kalian itu berilmu S1, S2. Tidak terlalu berharap. Yang kami harapkan adalah kalian normal. Normal. Jadilah manusia. Ya, karena ketika nanti kalian tidak memanusiakan diri kalian, maka kami akan menyebutkan bahwa kalian tidak beda dengan hewan ternak sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Itu bukan suatu kesalahan lagi ketika kami ucapkan itu. Ya, karena dalam ilmu mantik manusia itu hayawanun natik. Kalau seandainya manusia tidak berpikir, maka dia adalah hewan. Ya, begitu. Mungkin Ustadz Alif silakan ditambahkan prolog untuk siang ini waktu Ternate. Semoga diskusi kita diridhoi oleh Allah sampai selesai nanti, dan tidak ada di antara kita yang menjadi asbab dosa jariah, dan tidak ada di antara kita yang menjadi asbab penyesatan, tidak ada di antara kita yang menjatuhnya menghina Allah dan Rasul dan agama kita. Silakan Ustadz Alif tambahi prolognya. Saya singkat aja, terima kasih semuanya. Betul, memang kalau kita melihat dari track record seorang Uniripa, jadi kehebatan beliau yang sudah berpengalaman gitu kan. Jadi saya akhirnya menemukan sebuah kesimpulan, kehebatan di atas kertas belum bisa menandingi kehebatan pengalaman di atas ranjang lagi, di atas apa ya namanya, komal gitulah. Udah gitu aja lah. Iya, emang betul. Baru prolog, nggak boleh ngelantur. Lanjut. Jangan ikut-ikut kayak saya lah. Masa belum apa-apa udah ikut-ikut kayak saya. Ngomong-ngomong lagi. Sering ketularan sih. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang non muslim, hak kalian kami berikan di sini, kesediaan kami di sini meluangkan waktu. Kami tidak membuang waktu tapi meluangkan waktu dengan keikhlasan kami karena Allah, karena kasih sayang kami kepada kalian kaum non Islam yang menurut pandangan kami kalian sedang berada dalam kesesatan. Marilah hadir ke sini untuk mendapatkan wawasan tentang Islam dengan bertanya. Jikalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang dasarnya ada, tunjukkan dasarnya. Kalau hanya dasar dari ketidaktahuan, insya Allah kami akan bantu walaupun itu membuat kami lelah. Harus menjelaskan dulu perbedaan huruf dan angka, mungkin saja begitu. Tidak masalah, saya dan Ustadz Alif sudah terbiasa. Ya,
Silahkan bertanya. Andai kalian mau menjelaskan, kami pun akan kasih kalian mengeksplor pemahaman kalian. Apa gunanya? Supaya saudara-saudara kami yang muslim mengerti. Begini loh cara kalian memahami agama kalian, supaya nanti kalian tidak disalahpahami lagi. Dan kami bertoleransi dengan keyakinan kalian. Bukan menerima, tapi bertoleransi, beda. Menerima dengan membiarkan itu berbeda. Lakum dinukum waliyadin bukan berarti menerima, tetapi memahami, oh begitu caranya. Ya sudah, kita beda, lanjutkan, kami lanjutkan. Kalau ada ide dan gagasan yang ingin kalian usung di sini, itu lebih bagus. Silahkan kalian bertanya, saya sapa. Mungkin Bang Ota atau saya yang mau menyapa tamu-tamu yang sudah hadir. Ada 4 saudara kita yang berbeda keyakinan di sini. Saya siapa ini? Uni kan. Silakan Bang Ota. Oke. Selamat Junaidi tahu ya. Golden Boy, Islam Kristen. Golden Boy. Ya, siap. Ya, Islam atau Kristen Bang? Kristen ya. Kalau Junaidi saya sudah tahu, Petra saya sudah tahu, tapi Petra iya dah. Oke, lanjut. Siapa narasumber yang muslim yang Enggak. Sebentar Petra. Tadi Golden Boy. Sebentar Petra. Tadi Golden Boy yang duluan untuk bertanya. Makasih, Ustaz Silakan Arif. Golden Boy. Ya. Saya mau bertanya sama Uni. Monggo, Sebenarnya silakan. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan atau Nabi Muhammad dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib pada hari ke-7. Ya, 2 hadis terkait tentang dikhitannya Rasulullah memang ada. Tetapi yang terpenting adalah beliau berkhitan itu divalidasi oleh istrinya. Maka kebenaran beliau berkhitan itu diterima secara sahih yang sumbernya kredibel. Siapa itu? Istrinya. Kenapa istri bisa menjadi validator? Mohon maaf dengan sangat, karena istri yang tahu isi tubuh fisik jasmani secara dekat seorang suami. Kalau ada seorang istri mengatakan ada bopeng di badan seseorang, itu bisa dipercaya. Itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia melihat tubuh. Tapi kalau ada tetangga yang bilang ada bopeng di pantat seorang suami orang lain, itu agak dicurigai ya. Ada apa gitu? Kok bisa tahu gitu kan? Curiga kita ya. Misalnya si Petra menikah dengan Bu Darni. Tiba-tiba Bu Darni bilang, Pak Pipo ada bisul di pantatnya. Loh, kok bisa tahu? Si Petra akan marah sama Bu Darni. Kok tahu kau sayang? Pernah kau lihat pantatnya? Kan lucu. Tapi kalau istri menceritakan kondisi fisik suaminya, maka itu adalah validator namanya. Itu dibenarkan dalam kaidah ilmiah. Karena yang paling tahu tentang suami adalah istri. Jadi memang ada 2 hadis. Apakah beliau disunat dari lahir? Dan hal ini bukan hal yang aneh, karena para kaum Yahudi pun mempercayai, para tokoh-tokoh Bible sendiri yang tidak tertulis secara detail bersunat di dalam Torah, itu sudah bersunat secara lahir. Sudah disucikan oleh Allah dari lahir. Artinya tidak membawa kulub kemuliaan. Tidak membawa kulub ketika sudah lahir. Ada juga yang memberikan informasi kalau beliau itu disunat oleh kakek beliau. Mana yang betul? Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Alif. Tapi yang penting beliau bersunat. Yang nanya nggak sunat, yang ditanya bersunat. Sekarang masalahnya adalah kenapa Anda nggak sunat? Nah kan gitu. Lanjut Ustadz Alif. Oke, Uni, saya masih lanjutkan Uni. Oke, Boleh. silakan. Terus mana ayat Quran yang mengatakan Nabi Muhammad mengaku saya sudah disunat Uni? Kalau seandainya ada di Al-Quran Nabi Muhammad mengaku saya sudah sunat, dia bukan Al-Quran lagi. Udah buku biografi orang lain namanya itu. Al-Quran itu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca, yang dilafazkan, yang adalah kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Nabi Muhammad harus ngaku disunat di Al-Quran? Emangnya Al-Quran kitab jurnal ilmiah karangan Nabi Muhammad? Kan enggak. Al-Quran itu apa yang Allah sampaikan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada hambanya, bukan apa yang diinginkan manusia untuk didengarkan. Kalau ingin tahu perkataan Nabi, pengajaran beliau, contoh-contoh dari beliau, lihat di dalam hadis. Nah, yang menyampaikan bahwa beliau itu bersunat adalah istrinya. Kan saya sudah bilang, masa nggak ingat dengan apa yang saya sampaikan barusan?
Beliau nggak pernah ngaku-ngaku. Said ngapain? Bang Datuk dimit ngapain? Apa kepentingan pada zaman itu? Beliau bilang saya sudah bersunat. Hei, saya sudah bersunat loh. Untuk apa? Karena orang Hitam Arab pada ketemu zaman hitam itu, ini. iya itu ada Hitam dalam ketemu hitam ini. betul itu ada hadisnya. Karena pada waktu itu Jazirah Arab itu tidak menghilangkan tradisi khitan. Dasarnya mana? Sahih Bukhari nomor 6. Ketika Heraklius menguji seorang Arab, lalu dilihat bahwa dia berkhitan, ditanyakan sama mereka, apakah orang Arab ini adalah orang yang bersunat? Maka dijawab, seluruh orang Arab itu berkhitan, menjadi tradisi. Contoh, kalau di Padang menikah itu pakai sunting, maka sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau ada orang bilang saya orang Minang dulu nikahnya pakai sunting, nggak perlu kami pertanyakan, karena tradisinya sudah mengikuti hal seperti itu bisa dibenarkan. Kecuali tiba-tiba ada satu daerah tidak pernah berkhitan, ada yang ngaku berkhitan, baru ditanya, hah? Kampung lu nggak pernah khitan, tiba-tiba lu pakai khitan, baru lu harus buktikan. Nah, ini namanya kasus nih. Sama seperti istri si Petra Bu Darni tadi yang melihat ada bisul di pantat Pak Pipo. Agak lain nih informasi begini. Nah, tapi kalau pada waktu itu semua orang sudah berkhitan, tradisinya berkhitan dan tidak ada masalah, tidak ada polemik yang muncul pada waktu itu. Kenapa menjadi polemik 2000 tahun kemudian? Dan setelah itu yang mempertanyakan polemik ini justru orang yang tidak berkhitan, yang mana kami sudah jelaskan bahwa Nabi berkhitan, validatornya istrinya. Kan begitu tuh. Nah, begitu Golden. Mungkin silakan Ustadz Alif tambahkan dulu daripada nanti Ustadz Alif ketiduran nanti di sini. Penjelasan data dan ilmunya sudah Uni jelaskan. Kenapa di Al-Quran tidak ada tertulis Nabi Muhammad itu dihitan, kan gitu ya. Nah, seandainya ada tertulis, ini pendekatan logika saya ya. Seandainya ada tertulis, mungkin kalangan Kristen kehabisan bahan untuk mempertanyakan tentang Islam kepada Benar juga ya. itu kehabisan bahan gitu ya. Karena apa? Karena sangat sulit sekali untuk menyerang dari segala lini, segala sisi untuk merendahkan ajaran Islam. Karena di dalam hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu sudah sangat tinggi derajatnya, tidak ada yang melebihi ketinggian syariat Islam. Itu poin pertama. Kedua, dikasih peluang untuk bertanya dan menunjukkan level kualitasnya itu bahwa kalian itu memang ketinggalan zaman. Kenapa demikian? Tadi juga sudah disinggung. Kenapa demikian? Karena zaman Rasulullah musuh yang paling nyata, kuat, kerasnya itu benar ada. Bagaimana ketika Nabi kami seandainya melakukan satu kesalahan saja akan digoreng gosipnya, kan gitu. Itu musuhnya nyata, bahkan siap kontak fisik. Nah, secara media online sudah terbukti bahwa itu tidak ada tentang bagaimana Rasulullah tidak dihitan, masih dipertanyakan. Artinya apa? Mohon maaf katanya turun level ini pembahasannya gitu. Orang musuh profesional Rasulullah aja tidak ada celah untuk menyerang Rasulullah dari segi tidak dihitan. Karena tradisi Arab yang muslim maupun non muslim, yang beriman maupun tidak beriman itu dihitan. Abu Jahal aja semuanya dihitan gitu loh. Karena Rasulullah sudah mengatakan fitratul insan khamsatun, sudah menjadi fitrahnya, ciri-ciri manusia ya, manusia kalau laki-laki itu tampan, rupawan, itu dihitan. Makanya kalau ada ngaku laki-laki tapi tidak dihitan, dipertanyakan kefitrahannya. Anda itu belum fitrah sebagai manusia. Makanya sampai di dalam kitab Anda Yesus pun dihitan. Itu sedang menunjukkan sebagai fitrah manusia. Kalau ada di sini yang belum berhitan, coba sekarang buka celana, buka, tengok masih ada helmnya atau tidak. Nah, kalau belum dihitan, artinya kalian belum menjadi fitrahnya sebagai manusia. Ketinggalan zaman, ketinggalan juga sama Yesus. Begitu ya. Terima kasih. Ya, Golden sudah mungkin disambung sama yang lain mungkin untuk bertanya. Mungkin ada Pak Lukas, ada Pak Junaidi, ada Pak Petra. Pak Golden mungkin mau ini dulu ya, karena maksimal satu orang bertanya itu kalau bisa sih 3 kita batasi biar tidak mendominasi. Masih kurang satu pertanyaan ini. Oke, silakan
Golden Gospel dan Glory, silakan. Sunat adalah perjanjian antara Allah dengan keturunan Abraham. Terus pertanyaannya, kenapa Islam disunat? Karena kami diperintahkan. Dalilnya tadi sudah dilafazkan oleh Ustadz Alif. Yang pertama, perintah secara jelasnya itu, secara umumnya itu ada di Al-Quran. Kami diperintahkan mengikuti milah Abraham. Dan secara khususnya ada di hadis, yaitu yang disampaikan oleh Ustadz Arif, fitrahnya manusia itu adalah berkhitan dan beberapa lainnya gitu ya, perintah. Dari mana kami tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan? Dalam Sahih Bukhari 3107 juga disampaikan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan. Ketika kami diperintahkan mengikuti milah Abraham dan dijelaskan bahwa beliau berkhitan, otomatis kami ikut. Kan begitu. Masa kami dibilang ikutilah Ustadz Alif, di satu sisi dikatakan Ustadz Alif kemarin makan cilok, ya saya mau ikuti Ustadz Alif, saya harus ikuti Ustadz Alif makan cilok, saya diperintahkan untuk ikut. Ya kalau dia makan cilok, ya saya makan cilok. Kan logika berpikir kita kan di situ. Perintahnya juga jelas, mengikuti milah Abraham, dan dijelaskan bahwa milah Abraham salah satunya dikhitan. Bahkan tanpa ada kaitan dengan Abraham pun kami sudah diberitahu oleh Nabi kami yang adalah suri tauladan. Fitrahnya manusia itu diantaranya berkhitan. Kan begitu. Lagi pula ada hal-hal dalam fikih-fikih Islam yang mana harus kami lakukan dulu sebelum berkhitan. Harus kami lakukan dengan cara berkhitan supaya sempurna. Jadi dasar berkhitannya umat Islam itu selain memang menjalankan tradisi yang sudah ada pada saat Nabi kami lahir, itu juga ada perintahnya, bukan diabaikan begitu saja. Jadi apapun yang dilakukan umat Islam itu jelas dasar sumbernya, baginda Rasulullah Muhammad, dicontohkan dan juga disampaikan. Begitu Golden. Tambahin sedikit, Uni. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Golden. Ya, sekarang fokus pada dalil. Ingat ya, dalil yang diajarkan oleh Rasulullah nanti juga akan jadi berkah dan sumber penghasilan baik oleh muslim maupun non-muslim. Itu hebatnya. Diam dulu sebentar. Nah, karena bunyi hadisnya seperti yang tadi disebutkan, ada 5 fitrah manusia. Apa itu? Mencukur bulu kemaluan, mengkhitan, kan gitu ya. Lalu mencukur kumis, sabar. Diam ya. Mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Coba, karena menjadi fitrah manusia, orang-orang berbondong-bondong kayak Uni, manicure, pedicure, pergi ke salon, potong kuku, merapikan kuku. Karena apa? Dia sadar menjadi fitrahnya sebagai manusia. Berikut juga contoh. Mencukur, Bawelnya ayam. iya, bulu ketiak. Coba, kau Golden, sudah berapa usiamu? Pernah nggak kalau kau panjang ketiaknya nggak pernah kau cukur? Kumis, kau laki-laki, ada kumisnya nggak? Saya ada kumis. Saya sadar menjadi fitrah manusia, saya dicukur kumisnya. Pernah nggak kau tidak dicukur kumis? Udah berusia berapa? Nah, begitu juga. Ya, kalau Anda sadar ada beberapa memang sadar menjadi fitrahnya manusia, Anda dicukur kumisnya, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya. Kenapa malah justru khitannya tidak dilakukan? Anda belum sempurna menjadi fitrah manusia. Orang-orang aja sehingga banyak buka salon buat merapikan kuku dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi sudah menjadi fitrah manusia. Ketika dipertanyakan, saya sedikit majukan, kenapa tidak ada secara tegas ayat Al-Quran mengatakan bahwa perintah khitan itu harus, wajib dan sebagainya? Loh, kalau begitu ini makin lucu. Artinya apa? Ada di kitab agama sebelah yang tertulis wajib mengkhitan, justru umat Islam lah yang mengamalkan. Umat Islam dengan dalil isyarat disebut bahwa kita ini manusia, fitrahnya sudah kodratnya, fitrah itu sudah begini loh manusia gitu, fitrahnya itu sebagaimana layaknya manusia untuk membedakan dengan apa ya yang tidak dihitan ya, dengan kera mungkin ya, seperti itu kita sudah dihitan gitu loh. Nah, makanya tadi sudah kita contohkan, Yesus artinya dia dikhitan, memang sudah menjadi fitrahnya sebagai manusia. Yang disayangkan adalah kalimatnya wajib, harus, tegas, tertulis di dalam kitabnya, tapi banyak dari kalangan Kristen malah berusaha untuk membantah wajibnya dikhitan. Ini yang aneh. Buat kami ini aneh.
Di dalam Islam cukup dengan kalimat yang halus, yang lembut, mengisyaratkan bahwa kita ini sebagai manusia harus dihitan. Umat Islam menjalankan. Di kitabnya Kristen tegas kalimatnya, bunyinya ada jelas, harus dihitan, harus dipotong. Tetapi ketika diskusi mempertahankan untuk bagaimana dia itu tidak dihitan, gitu. Jadi disinilah perbedaannya, akhirnya membuktikan bahwa fitrah manusia dan berusaha untuk menjadi bukan fitrah manusia ketahuan di sini. Terima kasih, kurang lama. Masya Allah. Ya Golden ya, Golden kita pindah dulu. Siapa lagi nih? Selamat siang Pak Lukas. Apa kabar Pak Lukas? Saya sapa dulu nih Pak Lukas. Halo Pak Lukas, apa kabar? Ini temennya Ustadz Alif nih. Pak Lukas, Ya, apa kabar? alhamdulillah baik. Alhamdulillah, keren ya lafaznya, alhamdulillah. Ya, masya Allah, mudah-mudahan selalu dapat kesempatan untuk dapat hidayah Pak Lukas. Beliau adalah orang baik ya. Oke, siapa lagi nih? Saya kasih kesempatan karena Pak Lukas mungkin baru masuk, Petra dan Junaidi berbarengan. Saya kasih kesempatan Junaidi aja karena dia yang pertama ya. Nanti Pak Lukas baru terakhir. Junaidi maksimal 3 pertanyaan. Pakailah pertanyaan ini pertanyaan yang bermanfaat buat kamu pribadi dan juga buat orang lain. Silakan. 1 pertanyaan. Oke. Maksimal 3. Saya 3 aja ya. Tapi saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Alif. Boleh, Ya. silakan. Boleh. Nah, Pak Ustadz Alif, saya di Komal ini kan biasa ditanya, ya kan? Mungkin termasuk otak cerdas nih pernah tanya saya nih. Di mana Yesus mengatakan di Alkitab bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahlah Aku. Nah, jadi yang mau saya tanyakan Pak Ustadz ya. Saya juga mau tanya Pak Ustadz, di manakah Muhammad mengatakan akulah nabi yang diutus oleh Allah? Itu perkataan Muhammad, ada ndak di Al-Quran seperti itu? Masya Pak Ustadz Allah. Alif, ya kan? Terima kasih. Bukan. Nah, kedua, Pak Ustadz Alif, Masih. keduanya ya, Abraham dan Ibrahim itu sepertinya berbeda karena mereka mempunyai orang tua yang berbeda. Abraham bapaknya Terah, Ibrahim bapaknya itu Azar. Nah di situ. Dan ketiga Pak Alif, Ustadz Alif ya, ketika Ustadz Alif makan cilok ya, berarti saya mengatakan lalu saya ikut makan cilok. Nah ketika Pak Ustadz makan cilok, berarti itu kalau saya lihat bukan kata perintah harus saya juga makan cilok Pak Ustadz. Nah di situ dia, berarti saya mengikuti di situ. Dan Pak Ustadz Alif mengenai cukur-mencukur kemaluan, bagi saya 1000 kali pun kita mencukur kemaluan kita, itu bukan jaminan untuk keselamatan itu Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Loh, baik. Saya sedikit singkat menanggapi pertanyaan yang ketiga. Kalau ente tidak pernah mencukur bulu kemaluan, lalu Anda jalan-jalan ke giles mobil, nyangkut di roda, bisa kau tidak selamat di situ. Tertarik terbawa mobil, kau bulu kemaluan karena panjangnya menghadap di jalan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Aduh, jangan salah, saudara. Anda sepanjang usia itu, sudah 50 bulu tahun, kemaluan itu, Pak bulu Ustadz, kemaluan ya. tidak pernah dicukur. Anda jalan-jalan tuh, panjang kan? Kakek saya buyut saja nggak Ya, pernah cukur mungkin itu kok nggak di sepanjang momen itu Pak Ustadz. tertentu, mungkin di momen tertentu ada manfaat. Apa itu? Buat narik mobil yang lagi nyangkut atau terhampir terjungkal kan gitu ya. Jadi jangan kau bilang lah ya yang kayak gitu-gitu tuh udah jelas gitu. Ada manfaat. Cuman di sini poinnya adalah di sini sedang menunjukkan siapa yang sedang membela fitrahnya manusia dan menolak menjadi fitrahnya sebagai manusia. Kembali kepada pertanyaan awal yang fokus pada dalil. Ketika justru Allah sendiri yang memberikan stempel kepada Nabi kami sebagai seorang Nabi, di mana tertulis Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinar Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alima. Jadi Al-Qur'an mengatakan Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari antara kalian semua atau dari seorang laki-laki di antara kalian semua. Akan tetapi
Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, dan sebagai penutup para nabi. Sebagai nabi, langsung Rasulullah yang langsung Allah yang memberikan melegitimasi sebagaimana dia itu seorang nabi gitu. Langsung Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Kalau Tuhan sudah berkata demikian, tidak ada alasan untuk menolak apalagi membantahnya, begitu ya. Sudah sangat jelas. Maka pertanyaan Anda yang kaitannya dengan prinsip, ketika Muslim bertanya kepada Kristen, wajar karena itu hal yang prinsip, ya. Mungkin tidak ada kaitannya dengan bulu kemaluan Anda, tapi berkaitan juga dengan prinsip kehidupan yang abadi, kan gitu. Nah, kalau saya melihatnya karena gini, kata Yesus kan, ketika matamu menyesatkan engkau atau tanganmu menyesatkan engkau, suruh dipotong cungkilah. Nah kayak gitu. Lah gimana nanti kalau bulu kemaluanmu itu menyesatkan? Ya bagusnya dipotong daripada dengan utuh bulu kemaluanmu itu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi bahan gelantungan. Dah gitu ya. Izin Ustaz, saya nanya dikit Ustaz, menambahkan dikit Ustaz. Tapi ternyata Ustaz di dalam Bible sendiri, Perjanjian Lama, Tuhan sendiri yang malah mencukur bulunya. Ini kan aneh kan? Di dalam Perjanjian Lama Tuhan sendiri yang mencukur bulunya. Termasuk ya, sama tahu kan kalau dalam Perjanjian Lama kan katanya berbentuk laki-laki. Itu aja Ustaz. Lanjut, Rifa. Pak Ustadz, di mana dalilnya Muhammad mengatakan bahwa akulah nabi yang diutus? Itu kata Muhammad sendiri, maksud saya Pak Ustadz. Oh, loh, tadi katanya minta di Al-Quran. Jadi gini loh, Bang Ya itu Junaidi. perkataan Muhammad yang saya maksudkan. Nah, Al-Quran surah Kahfi ayat 10. Nabi kami diperintahkan untuk mengucapkan, membacakan ayat Al-Quran untuk menjadi ajaran bagi manusia. Ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, apa itu ana basyarum mislukum, aku ini manusia sebagaimana kalian semua, sebagaimana Yesus, sebagaimana Abraham, sebagaimana Musa dan seterusnya. Namun apa, yuha ilayya, aku ini menerima wahyu dari Tuhan. Gitu, suruh menyampaikan wahyu Tuhan, menjadi pengajaran bagi manusia. Orang yang menerima wahyu tentu dikatakan sebagai nabi. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 3 nomor 33, 32, 34, di situ dijelaskan barang siapa yang diutus oleh Allah, dia akan menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi menyampaikan firman Tuhan karena Tuhan akan mengaruniakan ruhnya. Maksud Rasul itu apa? Firman Tuhan, ajaran, wahyu gitu loh, dengan tidak terbatas. Nah seperti itulah Al-Quran itu murni kalam Allah. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan dirinya, maka diperintahkan dengan kalimat kul, katakanlah. Begitu. Ini pelajaran anak TK PAUD dan SD kelas 1. Ke tingkat PAUD. Oke, terima kasih. Ya tak apa-apa, makanya saya bertanya Pak Ustadz. Makanya secara eksplisit di Al-Quran itu kan tidak ada Muhammad mengatakan bahwa udah dijawab sama Abli. akulah nabi dan rasul kepada sahabat-sahabatnya. Cuman Pak Ustadz hanya menyimpulkan bahwa yang menerima wahyu itu berarti nabi dan rasul. Oke, itu saja Pak Ustadz. Terus mengenai Abraham dan Ibrahim, dia punya orang tua yang berbeda. Apakah Abraham dan Ibrahim itu sama padahal orang tuanya berbeda? Di situ Pak Ustadz. Ya beda, karena di kitabnya Kristen Abraham itu menerima Injil, kalau di Islam enggak gitu. Makanya beda, wajar gitu kan. Karena di dalam kitab Anda memberitakan Injil Abraham itu ada, jadi nggak ada Abraham itu menerima Injil gitu loh. Jadi ya kalau memang menurut Anda beda ya silakan, tapi jangan dulu kepada Islam. Karena kenapa saya bilang demikian? Karena justru Kristen sendiri yang tidak punya. Kalau di dalam kitabnya Kristen itu hanya mengatakan Injil Abraham ya,
Sementara yang Anda bahas nanti kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Nyungsep ke bawah. Nah, coba di mana kitabnya bangsa Yahudi kalau Abraham itu memberitakan Injil atau ada yang memberitakan Injil kepada Abraham? Nggak ada, bro. Nggak ada. Jadi Anda itu mengambil kitabnya orang Yahudi, dimasukkan ke Anda tapi nggak nyambung. Dan Anda, saya mohon maaf, jangan coba-coba mengklaim bahwa Abraham milik Anda. Jangan. Jangan. Kenapa? Nggak ada sejarah macam begitu. Karena Abraham itu kisahnya di kitab bangsa Yahudi, bukan di Kristen. Satu yang saya lihat dalam kitab suci yang sebenarnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, di dalam kitabmu ketika membahas Abraham, justru Abraham itu mendapat Injil gitu loh. Nggak ada setahuku. Kalau Abraham bangsa Yahudi itu nggak ada gitu ya. Oke? Itu Galatia 3 nomor 8 kalau mau tahu dalilnya, kalau tanya. Sudah dipahami? Oke Junaidi, clear ya. Maksimal Anda itu bertiga, nanti Anda di rolling lagi ya, biar semua dapat kebagian ya. Dan non muslim silakan naik ke atas kalau ingin bertanya. Kita serahkan ke siapa dulu nih, Petra atau Pak Lukas? Mungkin Petra dulu kali ya. Halo nih. Ya, maksimal 3 pertanyaan ya. Pak Petra maksimal 3 pertanyaan. Kalau mau membantah, ingat saya ulangi, harus bawa data, antitesis. Kami bahas dengan dalil, kalian kalau membantah juga usahakan pakai dalil. Ya, kalau hanya dari ketidaktahuan kalian, mohon maaf. Buat kami itu hanya membuang-buang waktu dan air ludah. Ya, silakan Petra, pertanyaan. Ya, sebelum ke Petra, Uni barangkali saya ngasih pemahaman dulu. Saya lagi di jalan ini sebenarnya. Silakan. Kepada Bang Junaidi. Jadi sebagai bahan referensi tentang ayah Ibrahim kalau di dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang ada di dalam tafsiran itu, bahwa dalam keturunan Nabi Muhammad itu memang bapaknya Ibrahim itu adalah Tarih, atau dalam bahasa Yunani itu Terah. Sedangkan Azar itu merupakan julukan dari bapaknya Ibrahim sebagai pembuat berhala atau patung-patung berhala. Itu julukan dari Tarih, yang kemudian dikenal sebagai Azar, sebagai orang pembuat berhala. Itu kalau di tafsirannya. Jalan ya. Dilanjut, Bune. Itu relevan ya dengan kebiasaan penyampaian Allah dalam Al-Quran. Ketika ada orang yang ingkar, orang yang memang melakukan kesalahan-kesalahan yang di-mention dalam Al-Quran, itu nama aslinya tidak disebut, tetapi yang disebut adalah gelarnya, seperti Fir'aun, Abu Lahab. Tapi beda ketika orang-orang itu orang-orang soleh, maka nama aslinya disebut. Apa hikmah dari ini semua? Inilah bukti. Jangankan kita manusia, Allah sendiri sebagai Tuhan, ketika ada hambanya yang ingkar saja, itu tidak diumbar-umbarkan nama aslinya. Bayangkan, Allah sebutkan gelarnya saja. Itu, Allah sendiri loh sebagai Khalik, pencipta hambanya, berhak marah atas kejahatan hambanya. Tapi Allah sendiri tidak menyebutkan nama asli dari hambanya yang ingkar, tapi gelar. Apa hikmah dari itu semua? Karena kebiasaan manusia ini adalah suka sekali mengingat-ingat kesalahan orang lain. Akan dibahas terus-menerus. Kebaikan yang 99 kali akan hilang hanya karena kesalahan 1 kali. Itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan bagaimana kemudian, mohon maaf, kita harus baca sejarah dan ini realitas konkret. Ketika dalam kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen secara terjemahan tertulis, Kan'an dikutuk sebagai budak untuk saudaranya dikarenakan kejahatan Ham. Ideologi ini dibawa oleh para penginjil baik dari Jerman ataupun orang-orang yang membawa paham rasisme ini bertahun-tahun dan membenarkan perbudakan. Hal itu ada dalam buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Bayangkan ketika Tuhan mengatakan si Anu adalah orang yang bersalah. Psikologi manusia.
tentu akan cenderung, wah itu keturunan siapa? Kita aja yang Fir'aun aja yang gelar. Kalau kita lihat segar-segar atau si Petra lagi ngaco, dasar keturunan Fir'aun. Itu. Jadi inilah kita, karena kita akan terhindar dari dosa gibah. Inilah hikmah bagaimana mungkin Nabi Muhammad memperhatikan hal sedetail ini kalau memang Al-Quran datang dari Nabi Muhammad. Inilah bukti bahwa Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla sangat sempurna penyampaiannya dan berkaitan dengan psikologi dan juga etika manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Silakan Petra, pertanyaan pertama. Oke. Saya dengan Tante ini dulu ya. Gini Tan. Apakah nanti di akhirat sana masih ada waktu atau kalender hari, bulan, dan tahun? Belum apa-apa lagi MU dah mulai melawak. Bisa jadi nanti aku yang jual kalender nanti Petra ya. Bisa jadi. Ya tergantung mood lah. Kalau aku nggak ada kerjaan nanti aku mungkin jual kalender. Ya dibully lah, masa enggak pula. Ya. Gitu Petra. Maksud aku bukan soal jual kalendernya, time. Ya nggak ada lah Petra. Pertanyaan Petra ini naik lah kualitasnya. Oke. Ngapain nggak ada ya. kalender? Gini loh, Oke, nggak kenapa ada ya. ada gini Petra bentar. Kenapa ada kalender di dunia kita ini? Karena kita harus punya schedule untuk waktu libur, instansi pemerintahan, schedule untuk melakukan ini, melakukan itu, agar negara kita bisa mengatur jalur kendaraan kah, jalur distribusi makanan kah. Kalau ada kalender, oh ini tanggal merah sekian, semua libur berjamaah. Ya. Itu kenapa pentingnya kita punya kalender, dan untuk kita perlu menghitung supaya saya tahu saya sudah hidup berapa lama di dunia. Kenapa di surga butuh kalender? Nggak ada hari kerja, hari libur. Saya tidak butuh berapa tahun saya hidup di sana mengetahui. Nggak tahu Ustadz Alif mau ngerayain ulang tahun nanti di surga kan? Enggak, coba pengen tahu. Pasti Petra mau ngajak lucu-lucuan gitu ya. Nah, Tapi nggak Ini aku apa-apa. pasang mode. bentar. Pertanyaannya Nah, Aduh. tadi kita Aku kunci kecewa ya bahwa Petra nanya sama aku. Harusnya nanyanya sama Bang Datu kayak gitu. Soalnya aku Bentar, ngerasa Tan. terhina dengan menjawab pertanyaan itu. aku sama Tante ya. Ya aku Oke. ngerasa terhina gitu loh. Junaidi Coba. masih mending pertanyaannya keren gitu. Poin dari pertanyaannya apa coba? Iya iya, Makasih silakan dari Petra. Oke, Aduh. kita kunci ya bahwa di akhirat tidak ada kalender atau waktu atau time. Nah, Tunggu dulu Petra, ini nih bentar. Sebelum melanjutkan, kalender, waktu, time itu beda loh. Kalender itu adalah kertas yang di dalamnya itu ada gambaran-gambaran jumlah hari dan tanggal dan yang menyertainya seperti kayak tanggal merahnya, tanggal ininya. Nah, itu kalender tuh. Ada gambar artisnya, kadang gambar aku di situ ada tuh. nah atau Ya. gini. Bentar Atau dulu. hari-hari. Itu kalender. Contohnya, Bentar. Definisi kalender dulu. Waktu, itu beda lagi dengan kalender. Kalender bukan waktu, waktu bukan kalender. Kalender menghitung waktu, waktu bukan kalender. Itu dibedakan dulu, anakku Petra. Aku kutuk kau jadi batu nanti, ya. Tolong kau pisahkan dulu itu. Lanjut. Bedakan itu ya, kalender, waktu, time, ya itu beda ya. Oke, waktu. Gini. Kalau kita kunci ya tadi bahwa di Apa yang mau akhirat dikunci? sana, ya jawaban Tante tadi mengatakan bahwa waktu tidak ada lagi di akhirat. Yang nggak ada kalender kan? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Petra, kalender itu nggak ada. Ya karena apa? Karena tukang kalender di dunia ini sudah pensiun nanti. Di Atau surga ulang itu deh, nggak Yun. perlu kerja cetak kalender lagi. Kan? Atau tolong ulang. Yang saya tanyakan adalah waktu. Tadi kan saya katakan Ya tidak waktu tahu. ada, definisi waktu itu apa ya kan? Masa dan waktu itu tetap ada. Kenapa? Kata-kata bahwa surga itu kekal itu menunjukkan waktu. Artinya ada. Kata-kata mengatakan bahwa nanti surga itu tempat kekekalan itu menunjukkan bahwa ada waktu. Begitu anakku Petra. Ya aku kutuk kau jadi batu nanti. Lanjut Jadi- Petra. Jadi ada waktu nanti. Jadi masih ada matahari. Emang apa kaitannya waktu dengan matahari Petra? Makin kecewa aku loh Petra. Ustadz, tolong Ustadz.
Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Cara menghitung waktu itu bagaimana? Matahari. Cara Ya menghitung Allah. kita kan setelah terbenamnya matahari lalu masuk kerahan kan? Nah, kalau nanti di Bang akhirat Pet, sana Bang apakah ada matahari? Bang Pet, di samping saya itu banyak ayam. Cukuplah kami yang manusia yang tertawa. Jangan sampai binatang pun turut menertawakan. Malu kita diskusi. Malu. Harus Ayo, definisikan dulu maju. waktu itu, Petra. Ya. Waktu itu apa? Keadaan yang sedang terjadi itu waktu. Keadaan yang sedang berlangsung, keadaan yang sudah terjadi, keadaan yang Ya. akan datang. Nah, itu namanya waktu. Ya. Ada nggak ada matahari, ada tidak adanya matahari, keadaan tetap berlangsung. Keadaan tetap terlampaui berjalan. Mau matahari ada atau tidak ada kaitannya dengan waktu, Petra. Lalu bagaimana cara menghitung waktu? Ya ngapain dihitung? Kan udah saya bilang tadi. Waalaikumsalam. Gampang. Tanya sama Kris Dayanti yang lagunya Menghitung Hari. Ah, itu aja. Dah. Oke. Begini, karena menurut ada Ustadz Zulkifli bahwa jakar laki-laki dikatakan di sana tegang 70 tahun. Dari mana data ini 70 tahun? Bingung tuh dari mana data itu, coba. Nah, coba. Manjib. Baru saya pikir naik mau ngejelasin soal waktu, soal definisi waktu, tiba-tiba ke biji. Capek banget. Makanya itu Tan. Nggak bisa ngajak ilmiah diskusinya. Kok bisa lato-lato itu 70 tahun di sana Jakarta tegang Dalilnya terus? dari mana tuh Ustadz dapat tuh? Ini yang mengatakan Ustadz Zulkifli yang di YouTube, Dia sebut nggak dalilnya dari mana? yang viral itu. Iya, dia sebut nggak dalilnya dari mana? Boleh kita putar apanya videonya? Iya, dalilnya dari mana dia dapat? Nah, biar kita apa ya? Nggak usah diputar, abang kan udah dengar. Dia bilang dalilnya dari mana? Alangkah bagusnya kita dengar bersama-sama. Nggak usah, dalilnya dari mana? Oh, ya udahlah. Dia kan sebutkan kan. Abang kan udah nonton nih. Iya. Abang nggak tahu apa yang abang tonton. Nah, data ini biar kita Kok data simak sih? sama-sama Dia bagaimana. dia ngomong lah. Dia ngajak nobar. Sampai kapan kayak gini ya? Ya, gelap. Kan abang udah nonton. Abang tahu nggak yang abang tonton? Saya sudah tonton. Nah, dia bilang sumbernya dari mana? Nah, alangkah bagusnya Dia bilang dia sumbernya dari mana. Saya nggak mau diajak nobar, Bang. Saya lebih bagus ngobrol sama yang lain kalau abang mau ngajak nobar. Sumbernya dari mana? Nah, makanya sumbernya adalah dari YouTube yang saya tahu. Iya, dia ngomong kan 70 tahun lalalala, itu sumber dia ngomong itu dari mana? Nah, makanya alangkah bagusnya sama-sama kita Kok mendengarkan. jadi alang nggak mau gue nonton nobar sama lo? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Si botol dia nggak tahu apa yang dia tonton, dia ngajak kita nonton, ngajarin dia nonton. Capek banget saya nggak sih? Berarti 70 tahun gagal ya? Dia itu sudah terbiasa nobar perkara-perkara zakar yang tegang gitu. Jadi di sini nggak boleh nanti ke Bennett, Pet. Jangan, Pet, ya. Kita fokus diskusi agama aja. Oke. Jangan ajak kebiasaanmu di belakang layar kepada kami umat muslim di sini ya. Yang suka zakar tegang-tegang. Jangan ya, Dek ya. Enggak, demen banget ngomongin biji, tentang Tuhannya punya biji, sombong banget tentang Tuhannya punya biji. Udah, yuk kita sambung yang lain. Nggak ada manfaat, wallah, lebih banyak mudaratnya Ustadz daripada faedahnya. Banyak mudaratnya. Pak Lukas aja itu turut aja itu. Coba yang lain, yang lebih ini ada ini substansinya. Lukas, silakan Pak Lukas. Ada maksimal 3 pertanyaan Pak Lukas. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi. Insyaallah sulukum tayyibin. Waalaikum. Saya dikasih pertanyaan juga nih, Uni Rifa. Tadi kasih izin bertanya 3 atau boleh menjelaskan? Oh, Pak Lukas mau ngejelasin boleh. Ya, sekali-sekali saya bertanya lah.
Silakan Mumpung Pak Lukas. ada ustadz-ustadz di sini yang mungkin menguasai gitu. Tadi saya ingin bertanya perihal bahwa umat Kristen lah ya, umat Kristen itu mencuri kitab Yahudi. Nah, itu saya perlu tahu itu kira-kira dalilnya itu di mana. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan saya sederhana nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sederhananya Pak Lukas itu bermanfaat, insya Allah buat umat Kristen lainnya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ya udah syahadat Pak Lukas emang. Hah? Udah syahadat. Kalau udah syahadat nama saya bukan Lukas dong. Enggak, Iya. terbiasa sama teman-teman dari Saudi, jadi ya kita ngobrol ya udah terbiasa jadinya. Insya Allah, lanjut. Yang kedua, banyak manuskrip Quran yang pernah ditemukan. Nah, ini yang mau saya tanya nih. Ini serius, saya memang nggak tahu juga. Manuskrip mana sekarang yang dipakai oleh Depak untuk dicetak ke dalam Quran yang diedarkan di Indonesia? Terus yang tiga pertanyaan ya. Yang ketiga, mengenai surah Al-Haqqah ayat 40 dengan At-Takwir ayat 19. Di situ Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu dua-duanya ayatnya sama. Terus mana yang menjadi rasul di situ? Artinya utusan. Yang satu yang dimaksud dengan Jibril, yang satu yang dimaksud dengan baginda Rasulullah. Itu aja, Rifa. Ustadz Arif dan kawan-kawan. Mungkin kita bagi 3 pertanyaan ini untuk biar kerja semua. Pertanyaan pertama saya jawab, pertanyaan kedua Bang Jibril, pertanyaan ketiga Ustadz Alif. Boleh nggak Ustadz? Bang Jibril? Ya, mantap boleh. Ya, biar rata kan. Pertanyaan pertama saya yang jawab, insya Allah. Kenapa banyak diksi-diksi dari umat Islam mengatakan umat Kristen mencuri kitabnya orang Yahudi? Definisi mencuri ini kan mengambil tanpa pengetahuan, dan pengambilan ini tidak diinginkan. Itu mencuri artinya. Nah, kalau kita bicara definisi mencuri ini tepat tidak digunakan kepada orang Kristen, maka kita harus bertanya kepada orang yang tertuduh sebagai korban. Korbannya orang Yahudi, maka kita harus bertanya kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, apakah betul Taurat itu diberikan kepada orang di luar Israel? Maka mereka harus menjawab hal ini. Saya berteman dengan orang Yahudi, bahkan saya punya dalilnya menunjukkan bahwa tertulis Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Itu dulu yang harus dipahami. Ketika ada orang yang mengklaim bahwa Taurat itu diberikan kepada mereka, lalu mereka gunakan sebagai pondasi untuk iman mereka, itu boleh dikatakan sebagai pengambilan tanpa izin. Mungkin Pak Lukas, saya kasih dalil ya, karena yang ditanyakan Pak Lukas ini adalah dalil bahwa Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi. Ya, mungkin nih, dalam Ulangan pasal 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ini ada kata milik, ini ada Bang Billy di bawah juga, kalau mau naikin boleh Ustaz Arif. Ulangan pasal 33 nomor 4, arti di sini menggunakan kata milik, walaupun mungkin nanti Pak Lukas mau mengkritisi bahasa Ibraninya. Ustaz Arif naikin Bang Billy di bawah sebagai orang yang mengimani kitab Torah. Udah aku jawab. Sudah ada yang jambak. Oke, siap. Bang Billy tinggal terima. Nah, jadi definisi mencuri ini sebenarnya relevan dengan sikap orang Yahudi yang tidak menerima bagaimana kemudian kitab itu diterjemahkan. Mereka tidak terima bagaimana kitab itu dipahami seperti yang berbeda dengan orang Yahudi. Maka diksi mencuri kitab Yahudi ini sebenarnya bisa dibenarkan Pak Lukas oleh kita sebagai orang yang menggunakan kaidah bahasa yang mudah dimengerti, kalau definisi itu adalah mengambil tanpa seizin, bahkan tidak diinginkan pengambilan itu, apalagi dalilnya sudah jelas. Itu yang pertama. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab Pak Lukas, dan yang relevan untuk menjawab ini kan Bang Billy. Kita tunggu Bang Billy untuk naik ke atas, tapi jawaban pertanyaan Pak Lukas yang kedua dijawab sama Bang Jibril terkait tentang apa naskah mana yang dipakai dan dicetak sekarang ini. Mungkin begitu. Silakan Bang Jibril.
besarkan Bang Jibril, Ustadz Arif. Coba saya besarkan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi oke, saya tunjukin aja langsung catatan saya ya, Pak Lukas. Di sini saya bikin ada timeline. Di sini Rasulullah lahir 571. Di sini ayat pertama turun dan di sini beliau meninggal. Berarti memang mesti ada manuskrip Al-Quran yang ada turun waktu zaman Rasulullah masih hidup. Ya. Di sini kita bisa lihat kalau Pak Lukas cek ke sebentar theislamicawareness.org. Di sini kita bisa ada Quranic manuskripnya. Habis itu di sini ada carbon dating. Ada beberapa manuskrip. Ini carbon datingnya itu berarti range perhitungannya ya, perhitungan pembusukan kertas Al-Qurannya ya. Di sini kita temukan ada beberapa salinan Al-Quran yang memang ini dari sahabat langsung. Ini kalau kita lihat, ini mid first century of Hijrah. That means 620. Habis itu nih di sini ada akurasinya dan ini udah di carbon dating ya. Di carbon dating maksudnya udah dicek di lab. Di sini ditulis 578 ke 669 CE dengan kemungkinan 95%. Habis itu dan beberapa lagi sahabat-sahabat memang mencatatkan dan carbon datingnya semua ada di zaman Rasulullah. Jadi catatan-catatan sahabat ini semua di zaman Rasulullahnya. Nah, waktu tahun 632, di tahun 632 Rasulullah meninggal dan di bulan Desember 632 ada perang namanya Perang Yamamah. Di Perang Yamamah ini banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Akhirnya sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, dan Uthman bin Affan. Dan ini bukan berbeda zaman ya. Uthman ini menantu Rasulullah langsung, bukan beda zaman ya. Uthman mengumpulkan Al-Quran semua dan dijadikan kitab. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada, bentar. Nih monitornya kepanjangan, jadi saya mesti ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Di sini ada The Quran of Uthman at Tazakh, Samarkand, Uzbekistan from 2nd century of Hijrah. The Quran of Uthman at Topkapi Museum, Istanbul, Turkey from 1st and 2nd century of Hijrah. Ini ya, the extant folios contain more, jadi lebih dari 99% teks Al-Quran ada di sini. Dan ini ada beberapa kopi dan ada tersebar di beberapa negara. Tapi kita contohkan saja sekarang ini yang ada di Topkapi Museum. Di sini ini tetap ya late first century of Hijrah, bukan century pagan ya, tapi century Hijrah. Di sini lengkap. Ini Bapak bisa lihat. Ini sama nggak Pak? Pak Lukas. Pak Lukas. Iya ya. Iya, sama Yang saya tanya justru yang mana nih manuskripnya ada. Nah ini saya mau cocokin Al-Quran yang sekarang. Oh ya oke. Ini sama ya. Oke, saya ngomong untuk yang 1800 aja, jadi nggak usah ke Pak Lukas. Jadi ini kopi langsung dari Uthman. Di sini ada 822 halaman. Saya bisa cek setiap surah. Nah, sekarang kalau saya cek Al-Quran tuh nggak ada Al-Quran Indonesia, Al-Quran Malaysia tuh nggak ada. Jadi Al-Quran itu satu seluruh dunia. Nah, saya cocokkan Al-Quran Uthman, menantu langsung, yang penghafal juga dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Contoh aja kita ke surat pendek aja ya. Surat 110, 111. Ini saya zoom. Habis itu kita buka di sini 110, 111. Nih, 110. Bismillahirrahmanirrahim. Ida ja anas Rullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Per huruf sekarang. Waro
waro, aita, surat 110, kita ke 111 coba. 111 111 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada 110 tadi, 111. Ini dari zaman Uthman yang notabene-nya menantu langsung, penghafal juga. Dan ini Al-Quran seluruh dunia sekarang. Jadi kalau memang ada yang menarasikan Al-Quran yang berbeda, kita langsung bisa ke, dan ini sekunder ya. Sekunder maksudnya di luar hafalan ya. Mudah-mudahan menjawab. Silakan Ustadz Alif untuk pertanyaan ketiganya. Enggak, pertanyaan saya itu justru manuskrip mana yang dipakai sekarang gitu loh. Itu tadi pertanyaannya Bang Jibril. Kalau data Bang Jibril tadi itu saya punya. Saya sudah lihat satu persatu itu. Semua manuskripnya dipakai Pak, karena semuanya satu. Oke. Karena nggak ada perbedaan di itunya. Berarti semua Semuanya. manuskrip itu dipakai ya? Iya. Oke. Tergantung yang lengkap atau enggaknya aja. Iya, karena kalau tadi kita lihat teks itu kan dia nggak ada harokatnya gitu kan? Itu gundul kan? Arab gundul. Sementara kan yang sekarang itu sudah ada harokatnya gitu. Iya. Nah, itu tadi yang saya tanya. Tapi kan kita tetap bisa baca walaupun gundul, Pak. Oh iya, sama itu. Ibrani juga begitu, walaupun gundul bisa dibaca ya. Yes. Oke, berarti semua manuskrip itu dijadikan bahan acuan. Iya, betul Pak. Karena Al-Quran ini hukumnya mutawatir Pak. Jadi kalau ada 10 Al-Quran, habis itu tiba-tiba ada yang ke-11 dan agak lain, kita tetap pegang yang 10 karena mutawatir. Al-Quran ini pengetahuan umum, harus semua orang udah tahu. Mutawatir Pak. Oke, Bang Jibril, makasih. Siap. Silakan Ustaz Alif. Baik, terima kasih, jazakallah khair, Ahli Jibril, Masya Allah luar biasa. Nah, sebenarnya sudah sangat jelas ya tadi, bahkan Al-Quran dalam segi sanadnya itu bukan hanya tentang manuskrip, tapi bagaimana bacaan. Tadi sudah nampilkan data ya, saya sedikit dulu menyambung Ahli Jibril yang sudah sangat luar biasa. Saya cuma mau menantang aja sih, coba ada nggak dalam kitabnya kawan-kawan Kristen yang bisa seperti ini, tersambung terus sanadnya, hafalannya, bacaannya sampai kepada manusia zaman terkini. Dari Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Di sini dikatakan siapa sahabat Utsman bin Affan, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Sahabat Zain bin Sabit, sahabat Ubay bin Ka'ab. Generasi pertama, berikutnya ke generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, semua tervalidasi, tersambung runut sampai ke bawah ke abad terakhir ini. Itu ya, saya cuma menambahkan, artinya di sini tentang qiraah bacaannya. Manuskrip hanya untuk menopang ketika ada yang hilaf lupa, baru kembali kepada bacaan yang sudah mutawatir kan gitu. Nah, saya cuma melengkapi di situ. Lalu tadi pertanyaan ya, pertanyaan mengenai Al-Quran surah saya tutup surah apa tadi, surah At-Takwir dengan surah Al-Haqqah ayat 40, At-Takwir ayat 19. Surah Al-Haqqah ada, ini hebatnya di dalam Al-Quranul Karim, ada di dalam surah Al-Haqqah ayat 10 yang bunyinya innahu laqaulu rasulin karim. Bunyi ayatnya seperti itu. Di dalam surah At-Takwir ayat 19 pun bunyinya sama, innahu laqaulu rasulin karim. Nah, kalimat ayat ya beda surah, ada bunyi ayatnya sama namun dalam terjemahan berbeda. Kan gitu. Disinilah kenapa di dalam Islam itu harus memahami pertama dari tentang konstruk kata, memahami kalimat domir, dan memahami ada istilah namanya siyak dan sibak. Siyakul kalam, perkataan dari sebelumnya dan perkataan sesudahnya. Karena nanti ketika memahami kalimat seperti itu,
memahami kalimat seperti itu, maka ketika nanti menemukan sebuah domir, kembalikan kepada konteks pembahasan yang sedang dibahas. Saya sedikit kasih, karena kan Pak Lukas ini kan santai, sedikit santai ya. Nah, contoh innahu di sini kan menggunakan terjemah innahu, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, kan gitu. Kenapa demikian? Karena ayat berikutnya menjelaskan konteksnya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Dan domir ini tidak ada yang salah. Dari lafadz mustarok yang bercampur makna pun tidak berbenturan. Nah, itulah indahnya memahami ayat Al-Quran. Ilmu balaghahnya harus dikuasai, kan gitu. Bagaimana kalimat sebelum dan sesudahnya agar orang paham ketika ada satu berkaitan dengan domir, kedua lafadz mustarok, kaul itu perkataan, bisa maknanya firman Tuhan, bisa penyampaian malaikat Jibril, bisa penyampaian Rasulullah. Rasul itu juga memiliki makna yang luas. Ketika merujuk kepada konteksnya pembawa wahyu berarti malaikat Jibril, ketika merujuk kepada penyampai firman kepada manusia konteksnya kepada Rasulullah. Itulah yang dikatakan siyak dan sibak, atau siyakul kalam dan sibakul kalam. Perkataan sebelumnya seperti apa dan sesudahnya seperti apa. Begitu, makanya di sini ketika membahas al-haqqah, innahu laqaulu rasulin karim, karena di ayat berikutnya di sini dikatakan apa? Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukan perkataan seorang penyair. Nah, dengan kalimat yang indah, susunan konstruk katanya, sehingga bantahan dari orang tuduhan bahwa Al-Quran itu dari perkataan penyair. Karena satu orang pun dari kalangan bangsa Arab pada zamannya itu yang ahli syair bahasa Arab dengan susunan kata yang indah tidak bisa menandingi konstruk kata yang tidak berbenturan makna dari satu kata dengan kata yang lain. Itu maksudnya Pak. Itulah tugasnya di dalam Islam, harus memahami ada ilmu metode yang namanya memahami penjelasan runutan kata, bagaimana konteks sebelum dan sesudah. Inilah umat Islam ketika memahami kitab suci. Makanya di sini ya, makanya ketika kami umat Islam mempertanyakan kepada Kristen, saya izin ambil satu contoh misal. Di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan? Itu tertulis di Yohanes 10 nomor 30. Apa bunyi ayatnya? Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu kata dalil itu tidak dipahami konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Rata-rata Kristen meyakini Yesus Tuhan karena dalil itu. Padahal kalau dipahami kalimat sesudahnya, kalimat sebelumnya, bukan berarti satu dalam hakikat, tetapi satu pekerjaan. Itulah istilahnya namanya syakul kalam dan sibakul kalam. Perkataan sebelum dan sesudahnya harus dipahami sehingga orang tidak salah memaknai. Nah, kalau sudah orang-orang Kristen memahami terjemah, bisa membaca terjemah, pesan kami udah jangan komplain, udah cukup dipahami itu bahasa Indonesia gitu. Terima gaji, kasih. Muka aku ketutupan. Gitu aja. Silakan. Benderinnya udah. Sama-sama Pak Lukas. Saya sih berharap penjelasan Ustadz Alif tadi itu menjadi acuan kita bersama ya. Kadang-kadang kan ada juga teman-teman Kristen yang berusaha menjelaskan Alkitab seperti Ustadz Alif tadi sesuai dengan konteks dan konteksnya gitu kan. Kadang-kadang ada aja tuh yang ngeles terus ngebantah. Ya kalau kita kan sama-sama memahami kitab suci kita masing-masing, kira-kira begitu. Iya, benar Pak Lukas. Justru kalau saya pribadi, mungkin Pak Lukas tahulah, diskusi sama saya itu kalau sudah merujuk kepada menurut Pak Bambang Nursena, menurut ini, maka kami nggak perlu lagi untuk ini. Paling nanti kami kritisi Pak Bambang Nursena dari mana. Jadi kalian ya seperti itu ya Pak. Intinya kalau kita bicara tentang keyakinan tentu harus ada landasan. Saya punya teman Katolik, saya selalu berhenti mempertanyakan informasi yang dia beri kalau dia sudah bilang dari magisterium. Kenapa saya berhenti mengatakan seperti itu? Karena mereka punya dogma. Dogmaannya adalah
Magisterium itu infalibilitas. Kepausan itu infalibilitas. Kita sebagai orang beragama, diskusi yang memang terarah itu, diskusi yang benar itu adalah dengan cara memiliki ketika menyampaikan sesuatu itu ya tekstual dan kontekstual. Tapi kadang-kadang yang membuat kita berdebat kusir itu kan ketika kontekstualnya itu jauh dari tekstual. Konteksnya apa, tekstualnya apa, tiba-tiba konteksnya entah kemana. Mungkin seperti itu, Pak Lukas, ya. Oke. Ya. Saya sekalian pamit ya. Ini Rifa ya. Siap Pak Lukas, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang mudah-mudahan bermanfaat buat non-muslim lainnya. Di sini ada Junaidi. Saya kan belum jadi host. Mungkin ada host atau moderator mau menaikkan orang lain di bawah yang saya nggak lihat. Mungkin. Ya, yang mau aja, yang mau diskusi aja. Kita nggak butuh orang-orang yang nggak mau diskusi. Ya, Erwin 62185. Ya, Erwin Islam Kristen bang. Kristen dari komen-komennya Kristen. Dia pengen nanya kan. Kristen, ya aku Kristen. Iya aku Kristen. Mana yang di silakan. Denmark belum? Sudah. Silakan. Ada pertanyaan apa? Di mana aku nih? Aku kok nggak nampak akunya di mana ya? Oh iya. Ya ini kan diskusi itu kan nggak harus menghujat gitu loh. Ibu ini kan kalau aku dengarin selalu menghina Kristen gitu. Banyak pesan masuk dari Jecul kan Min, bully dede Min. Nah, Contoh diskusi itu penggunaannya kan mana, Pak? kita mencari. Oke. Bapak kenapa? Enggak, ini Banyak. kita bukan acara lapor Pak, yang curhat-curhat gitu. Kalau naik nanya aja, nggak usah curhat. Ya. Bapak punya masalah berat kayaknya. Pinjolnya dibayar dulu ya. Atau jangan-jangan mantannya mirip saya kali Pak. Ya dibully lah, masa enggak pula. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.